Berbicara mengenai generasi muda dan generasi milenial, kita melihat sebuah generasi yang dihadapkan dengan tantangan yang sangat besar. Akan ada banyak kemajuan dan perubahan yang terjadi. Tetapi, apakah generasi tersebut mampu untuk menghadapi pengikisan moral? Bagaimana dampak yang akan dihadapi oleh generasi tersebut dengan kemajuan tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Segala puji dan syukur tetap kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berkat rahmat dan inayahnya lah kita masih bisa menghirup nafas segar dan bisa merasakan segala nikmat sampai pada hari ini. Salawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat jasa beliaulah yang telah membimbing dan membawa kita dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kegelapan ke zaman Islam yang terang benderang. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan kali ini izinkan saya, Ahmad Ar-Rauf Sulfuadi dari SMK Negeri 1 Bontang, membawakan kultum singkat sesuai dengan tema akhlak mulia Rasulullah dan bagaimana kita menerapkan akhlak tersebut di tengah kondisi generasi kita saat ini. Akhlak adalah unsur penting, sebuah perkara yang ditekankan dalam agama bagi diri kita sebagai seorang hamba. Akhlak menunjukkan bagaimana kualitas dan jati diri kita sebagai seorang hamba terhadap agama kita. Rasulullah Muhammad SAW adalah sosok manusia yang paling baik akhlaknya. Ia diutus untuk menyempurnakan akhlak dan menjadi suri tauladan yang baik. Sebagaimana firman Allah pada surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullahi wal yaumil akhir wa dzakarallahu katsira, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, kedatangan hari kiamat, serta banyak mengingat Allah. Dari ayat tersebut kita mengetahui bahwa terdapat korelasi besar antara kemuliaan Rasulullah dan kemuliaan akhlak. Dan hal ini diperuntukkan untuk orang-orang yang ingin mengharapkan rahmat Allah, orang-orang yang menunggu datangnya hari kiamat, serta banyak mengingat Allah. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pada hari ini kita melihat bahwa generasi kita saat ini sedang mengalami perubahan era yang sangat pesat, sangat tajam, tetapi juga sangat berbahaya. Berkembangnya ilmu pengetahuan, lajunya informasi, dan berkembangnya teknologi yang seharusnya menjadi angin segar bagi diri kita justru menebar virus pula. Ini merupakan tantangan bagi generasi kita menghadapi perubahan yang ada, tetapi dengan fondasi yang kuat. Dengan apa? Iman dan akhlak. Bagaimana caranya? Yaitu dengan meneladani akhlak mulia Rasulullah. Membiasakan bagaimana karakter-karakter baik Rasulullah. Membiasakan perilaku jujur, perilaku amanah. Mari kita melihat bagaimana Rasulullah muda, seorang Muhammad muda, seorang pemuda yang menjadi pengembala domba dan pedagang hingga ke negeri Syam. Ia mampu mempertahankan keimanannya di tengah kekufuran kaum jahiliyah. Bahkan ia dijuluki seorang Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Kenapa? Karena karakter amanah yang terdapat pada dirinya telah melekat sempurna. Hal itu karena imannya kepada Allah telah melekat sempurna.
Dan hal ini tidak bisa kita ragukan lagi. Lalu bagaimana dengan diri kita hari ini? Ketika kita berhadapan dengan media sosial itu sendiri. Pada saat kita bermain media sosial, perlu kita ketahui bahwa segala informasi, media tergabung menjadi satu dalam beranda kita, dan itulah yang kita lihat. Kita harus bisa mengimbangi apa yang kita terima. Apakah konten-konten yang tidak mendidik, yang bisa merusak akidah dan akhlak kita, atau konten-konten yang berisi dengan media dakwah, media edukasi yang bisa menambah wawasan baru dan meningkatkan value kita. Hal ini harus kita imbangi, hal ini harus kita kelola dengan baik. Agar apa? Agar kita tidak terjerumus dalam sisi negatif perkembangan zaman. Sama, pada saat kita bersosialisasi di media sosial, harusnya kita tidak melupakan batasan-batasan yang telah ada sebagaimana aturan bersosialisasi menurut Rasulullah, menurut ajaran Islam. Kita tidak bisa membedakan antara komunikasi secara langsung dan komunikasi secara sosial media. Harusnya kita menjaga batasan kita untuk menjaga kodrat, menghormati satu sama lain. Layaknya kita berkomunikasi secara langsung. Kenapa? Karena sejatinya kita berinteraksi antara manusia dengan manusia. Oleh karena itu penting untuk menjaga adab dan etika kita pada saat bersosialisasi, baik itu secara langsung maupun sosial media, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Hal yang harus diingat adalah bahwa zaman telah berubah. Akses kemudahan bisa kita temukan di mana-mana. Hal ini seharusnya kita jadikan untuk mempermudah pekerjaan kita, pendidikan kita, tanpa melupakan batasan-batasan yang ada, mengelolanya dengan baik dan mengingat aturan yang telah ditetapkan, sebagaimana kita memiliki suri tauladan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbekalan kita harus kuat karena tantangan untuk esok hari sangatlah besar. Oleh karena itu, kita harus pandai untuk mawas diri, menjaga diri dan akhlak kita. Agar apa? Jika akhlak yang baik telah bersama kita, maka insya Allah orang-orang baik bersama kita. Jika kita selalu meneladani Rasulullah pada setiap tindakan kita, insya Allah yang maha merajai langit dan bumi pun akan selalu bersama kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ingat, Rasulullah pernah bersabda, "A'malul mu'minina iman, ahsanuhum khuluq." Seseorang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Saya Ahmad Ar-Rauf Sulfuadi pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.